Kebetulan tantenya mengalami hal-hal yang boleh dibilang sedikit aneh lah. Tante ini berhalusinasi tinggi yang mengatakan bahwa si Joni sudah meninggal. Padahal teman saya ini, si Joni, masih hidup, sehat walafiat. Ada 2 helai rambut gimbal yang pada awal tidak ada. Ada yang menjaga, ada yang ngikut dan masuk ke dalam hatinya. Dia selalu merasa kepalanya pusing. Dia selalu merasa dadanya suka sesak. Dan dia tidak merasa betah tinggal di mana saja kecuali di rumahnya. Di rumah tante tersebut ada sosok hitam tinggi besar yang berdiam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Ritan, Cerita Setan. Kepada seluruh sahabat Q Misteri yang ada di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru. Kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang boleh dibilang cukup mengagetkan buat saya. Cerita ini saya dapat dari sahabat Q Misteri yang sudah mengirimkan email kepada kami, yang kebetulan dia menceritakan bahwa awalnya dia mempunyai seorang tante, yang mana tantenya ini sempat sakit dan melakukan operasi. Setelah melakukan operasi, kebetulan tantenya mengalami hal-hal yang boleh dibilang sedikit aneh lah. Yang mana anehnya ini boleh dibilang kayak orang lupa ingatan. Yang pada suatu ketika teman saya mengadakan sebuah syukuran atau acara pengajian. Tante ini sempat kaget dan berbicara, tolongin dong, tolongin," sambil berteriak. Kenapa? Keluarga-keluarga dan tangga-tangga itu kaget kan, kenapa kok teriak-teriak? Sebut saja teman saya ini namanya si Joni. Si Joni meninggal. Yang benar. Gua ngelihat si Joni meninggal. Dia meninggal di hadapan gua. Ketika gua buka pintu, dia meninggal jatuh. Tolongin dong, gitu. Keluarga kaget. Tetangga pun juga kaget. Tante ini tidak sadar bahwa yang mengadakan acara ini adalah Joni. Dan Joni pun masih hidup. Pada awalnya keluarga dan tetangga itu berpikir mungkin lagi banyak beban lah, lagi banyak pikiran. Tante ini berpikir seperti itu, berhalusinasi tinggi yang mengatakan bahwa si Joni sudah meninggal. Padahal teman saya ini, si Joni, masih hidup, sehat walafiat. Keesokan harinya, tantenya itu berulah kembali. Berteriak-teriak tidak jelas. Suka jalan keluar kamar tanpa menggunakan baju. Bercerita ke tetangga bahwa si Joni sudah tidak ada. Banyak sekali. Hingga suatu saat cukup meresahkan keluarga. Cukup membuat keluarga bingung. Ini ada apakah gerangan? Apakah ini karena penyakit? Apakah ini terlalu banyak pikiran? Atau apa? Akhirnya Joni coba berbicara kepada pihak keluarga besar.
Keluarga besar berpikir, ya udah kita coba lihat terlebih dahulu. Mungkin terlalu banyak pikiran. Sampai akhirnya keluarga besar mencoba mengajak orang pintar untuk bertemu dengan tante tersebut. Tapi tanpa diketahui. Diajaklah pelan-pelan bicara tante itu, gimana kabarnya? Masih tetap mengatakan bahwa si Joni meninggal. Padahal setiap hari tantenya itu bertemu dengan Joni. Sampai akhirnya terungkaplah sesuatu hal yang mengagetkan. Yaitu masa lalu dari tante ini. Tante ini tanpa sadar, pada masa lalunya, dia suka berkunjung atau mendatangi orang-orang pintar untuk berilmu, untuk berkonsultasi. Dicobalah ke orang pintar yang A, orang pintar yang B, yang mana setiap kali dia datang, dapat bekal lah, baik itu ilmu atau apapun. Lambat laun, bekal yang didapat dari orang pintar tersebut berbalik kepada tantenya. Orang pintar keluarga ini berkata, ini banyak dan tidak disadari. Awalnya keluarga tidak percaya. Tetapi kejadian sudah terjadi, seperti ngelihat si Joni meninggal padahal masih hidup, berteriak tidak jelas, tidak berani menatap orang yang diajak bicara, selalu menghindar. Dan dia ingin selalu pulang ke rumahnya, yang notabene rumahnya itu tidak ada siapa-siapa, hanya tantenya Joni sendiri yang tinggal di situ. Setelah di cross check, orang pintar keluarga ini bicara, coba deh dicek tante. Tante merasa pusing apa tidak? Tante merasa sesak dadanya atau tidak? Tante merasa ingin pulang terus ke rumahnya atau tidak? Setelah kita cross check, apa yang disebut dengan orang pintar ini betul ternyata. Dia selalu merasa kepalanya pusing, dia selalu merasa dadanya suka sesak, dan dia tidak merasa betah tinggal di mana saja kecuali di rumahnya. Sampai suatu saat keluarga besar berkumpul kembali ke rumah tante tersebut. Yang notabene sekarang tante itu tinggal di tempatnya Joni. Di situ baru kita sadar, di rambutnya terdapat rambut gimbal yang pada awal tidak ada. Ada 2 helai rambut gimbal yang sangat kelihatan, yang kita tidak tahu kok bisa rambutnya gimbal tiba-tiba. Sampai kita putuskan keluarga besar untuk memotong rambut gimbal tersebut. Tetapi sebelum kita memotong itu, sempat bicara dengan orang pintar. Ini rambut gimbal ini maksudnya apa? Orang pintar itu secara nggak langsung bicara, ada yang menjaga di kepalanya. Ada sesuatu yang mengikuti di kepalanya. Akibat dia suka datang ke tempat-tempat atau berkunjung ke orang-orang yang dianggap pintar oleh dia. Terus bagaimana caranya nih? Apakah kita potong atau ada cara lain? Potong saja, bismillah. Mudah-mudahan berkurang rasa sakitnya. Akhirnya keluarga memutuskan untuk dipotong deh tuh. Dipotong rambut gimbal tersebut. Bismillah, dipotong. Setelah dipotong, mulai rada berkurang rasa sakit kepalanya. Berlanjut
ke bagian dadanya. Di bagian dadanya dia selalu merasa sesak, selalu merasa seperti terhimpit. Orang pintar itu juga berkata, ada yang menjaga, ada yang ikut dan masuk ke dalam hatinya, ke dalam dadanya, yang membuat dia selalu merasa sesak, susah napas. Akhirnya keluarga besar mencoba berdoa bersama, meminta petunjuk dari Allah, hingga akhirnya berkuranglah rasa sesak di dadanya. Keluarga besar juga selalu boleh dibilang mengingatkan tante tersebut supaya banyak berzikir, banyak berbuat lebih baik, hilangkan rasa-rasa iri dengki yang ngebuat kita tidak merasa puas hidup di dunia ini. Sampai tantenya itu merasa tidak betah, karena dia merasa, ini ada apa sih? Kemarin rambut digunting, sekarang dadanya didoain bersama, ada apa? Saya mau pulang kata tantenya. Saya nggak betah di sini. Rumah ini nggak enak. Padahal rumah Joni itu cukup menyenangkan, bahkan lebih. Tempatnya enak, rumahnya bagus, tetapi tante saya tidak puas di situ. Dia merasa dia mau pulang ke rumahnya. Padahal di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang menemaninya. Sampai akhirnya keluarga mencoba bicara dengan orang pintar itu, coba dicek deh, kenapa sih tante selalu pengen minta untuk pulang ke rumah? Ada apa sih di rumah? Apa ada sesuatu yang menjaga rumah itu dan mengajak tante untuk pulang terus ke rumah? Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata pemikiran keluarga besar itu benar. Di rumah tante tersebut ada sosok hitam tinggi besar yang berdiam di sana, yang selalu meminta supaya tante saya pulang. Kagetlah keluarga besar semuanya. Ini apa yang harus kita lakukan? Akhirnya orang pintar keluarga itu berkata, kita banyak-banyak berdoa. Tuntunlah tante supaya lebih baik, diajak beribadah, diajak untuk mengaji bersama, diajak untuk lebih mengingat kepada Allah. Akhirnya setiap hari kita ajak, setiap hari kita rangkul, setiap hari kita ajak beribadah. Sudah mulai rasa hilang sedikit demi sedikit untuk kembali pulang ke rumahnya. Yang tadinya tidak mau keluar kamar, yang tadinya suka bicara yang aneh-aneh, bahkan mengatakan bahwa Joni itu telah meninggal, sekarang sudah tidak lagi. Sudah bisa diajak bicara secara lebih baik. Sudah bisa diajak bicara lebih bisa nyambung. Sampai akhirnya keluarga besar mengucapkan alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita semua. Ini pelajaran buat keluarga kita. Janganlah kita berbuat yang aneh-aneh karena di dunia ini. Karena segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Perdalam ilmu agama, perbanyak ibadah, perbanyak kita melakukan hal-hal yang baik, dan jangan ada iri atau dengki dalam hati.
Saya Ritan. Kepada seluruh sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Q Mystery, everyone has story.